Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang teknik sampling pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu biasanya dilakukan pada lingkup populasi dalam jumlah yang besar. Jika kalian tidak dapat menjangkau keseluruhan populasinya, maka kalian bisa meneliti sebagian dari jumlah dan karakteristik populasinya. Dari anggota populasi tadi menjadi anggota sampel untuk diteliti. Hasil dari sampel ini nanti akan digeneralisasikan kepada populasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Supaya pengambilan sampel ini nanti mewakili karakteristik populasinya, pengambilannya dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama ada teknik sampling probability atau probabilitas, dan yang kedua ada teknik sampling non-probabilitas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teknik sampling probabilitas. Jika peneliti menggunakan teknik sampling probabilitas, maka ia akan memberikan peluang yang sama atau kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasinya terpilih untuk menjadi anggota sampel. Dalam teknik sampling probabilitas, ini ada simple random sampling, strata random sampling, proportional stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Jadi ini merupakan teknik sampling yang paling sederhana tanpa memperhatikan status di antara anggota-anggota populasinya. Caranya, kalian harus membuat list untuk setiap anggota yang akan kalian analisis dan diambil menjadi anggota sampel. Contohnya di sini kita akan menganalisis populasi mahasiswa pendidikan Islam di Unwaha Jombang. Misalnya di sini ada 100 mahasiswa. Kalian buat list 100 mahasiswanya siapa saja dan dibuat nomornya. Kemudian kita memilih 40 dari 100 mahasiswa itu. Bisa menggunakan undian atau acak dengan menggunakan Excel. Yang kedua ada strata random sampling, yang berarti kita akan memperhatikan strata pada setiap anggota populasinya. Misalnya kita akan menganalisis mahasiswa yang tadi. Peneliti membedakan populasinya berdasarkan semesternya, semester 3, semester 5, dan semester 7. Cara yang pertama, peneliti menetapkan akan mengambil beberapa dari masing-masing semesternya. Misalnya di sini akan mengambil 60% dari 140 mahasiswa. Kita akan mengambil 60% dari semester 3, 60% dari semester 5, dan 60% dari semester 7. Ini proporsinya sama 60%. Kalau proporsinya sama dalam setiap tingkatan, maka ini proportional strata random sampling. Cara yang kedua, misalkan peneliti beranggapan bahwa semester 5 ini hanya ada 20 mahasiswa. Akan sangat sedikit jika akan diambil 60%-nya saja. Maka sang peneliti di sini memutuskan untuk mengambil keseluruhan anggota mahasiswa semester 5. Sehingga semester 5 akan diambil 100%, semester 3 akan diambil 60%, dan semester 7 akan diambil 49%. Maka totalnya ada 84 mahasiswa. Nah, ini proporsinya berbeda-beda. Makanya ia masuk pada pengambilan sampel disproporsional. Ketika peneliti telah menetapkan berapa anggota populasi yang akan diambil, maka populasinya tadi diambil dengan cara random. Misalnya semester 3 diambil 27 mahasiswa secara random, semester 5 diambil 12 mahasiswa secara random,
dan semester 7 diambil 40 mahasiswa secara random. Berikutnya ada cluster sampling. Ini adalah sampling area. Pengambilan sampel ini dilakukan apabila populasinya tersebar di berbagai daerah, baik kabupaten, kota, provinsi, atau yang lebih besar se-Indonesia. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, menentukan daerah sampling. Yang kedua, menentukan nasabah atau penduduknya secara random dari lokasi yang sudah terpilih menjadi area sampling tadi. Kita punya contoh di sini akan meneliti bank syariah di Jombang. Berarti seluruh bank syariah di Jombang akan menjadi populasi penelitian. Yang pertama kita buat list dulu, buat peta area dulu. Bank syariah di Jombang itu ada apa saja dan di mana saja. Yang kedua, kita akan tetapkan ada beberapa area populasi yang akan kita pilih. Kita masuk ke tahap yang pertama. Ini ada klaster populasi. Kita menentukan dulu area-areanya. Bank syariah pertama dipetakan dengan bank syariah 2, bank syariah 3 dengan bank syariah 4, dan seterusnya. Jika sudah, kita akan menetapkan beberapa area yang akan kita teliti. Kemudian peneliti menetapkan 2 area untuk dijadikan sampel. Nah, di dalam 2 area ini terdapat bank syariah 5, bank syariah 6, bank syariah 11, dan bank syariah 12. Jika daerah sampelnya sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan subjek dari masing-masing area sampelnya. Siapa saja subjek yang akan diteliti, ini nanti akan dipilih secara random oleh peneliti. Yang terakhir ada systematic sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan secara sistematis. Yang pertama, peneliti harus membuat list dulu siapa saja anggota populasinya. Kemudian masing-masing anggota diberi nomor. Langkah berikutnya peneliti menetapkan siapa anggota populasi yang pertama akan terpilih. Pada gambar ini, secara random populasi nomor 2 menjadi anggota pertama yang terpilih. Jika sudah, nanti akan diambil anggota populasinya secara sistematis. Setelah nomor 2, peneliti memutuskan mengambil nomor 5, nomor 8, dan nomor 11. Ini berarti diambil dengan loncat 3. Setiap loncat 3 akan terpilih menjadi anggota sampel. Pengambilan sistematis ini juga bisa digunakan dengan mengambil yang bernomor ganjil, bernomor genap, kelipatan 5, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan tentang teknik pengambilan sampel menggunakan probabilitas. Sekian dari kelompok kami. Jika ingin ada yang bertanya, silahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.